yang kita selalu menjaga Bismillah Ta'ala bahwa kita masih beri umur panjang, kesehatan, keselamatan. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya selama masih di tanah ini untuk banyak ibadah dan beramal soleh yang lain ya. Banyak baca Quran, banyak istighfar, banyak berdoa dan sebagainya. Semoga doa-doa kita semuanya di tanah suci ini dikabulkan Allah SWT. Bapak Ibu hormati, sebelum dimulai sholat Jumat akan saya sampaikan informasi yang pertama. Bertindak selaku Imam dan Khotib Ustaz Dr. Uki Sukiman, bertindak selaku Muadzin Ustaz Roswanto selaku Bintang. Dan insya Allah kegiatan kita akan dimulai mancing waktu duhur adalah jam 12.22. Sekarang jam 12.21. Namun sebelum dimulai, mohon sob depan dipegang dulu gitu. Ini yang kosong silahkan maju, dan yang di sana bergeser ke sini bisa gitu. Tunggu maju dulu gitu. Ini juga boleh maju ini di maju. Coba maju dulu biar sobnya penuh kan. Kalau Jumatan itu sob depan dan ini dulu sholat juga demikian gitu. Ya, tunggu yang masih bisa merapat terus merapat ke geser kiri. Ini masih ada yang kosong lagi gitu. Boleh saja, dan kalau tidak cukup di belakang ya insya Allah juga bisa diisi karena soalnya juga insya Allah sampai belakang. Baik, hubungan waktunya sudah masuk waktu dulu, maka sholat Jumat akan segera dimulai. Kepada Ustaz Dr. Usman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتيانك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jamaah sedang Jumat yang berbahagia, pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa waktu kita untuk bermunajat di tanah haram ini. Kita tidak sia-siakan waktu ini, kita tidak sia-siakan kesempatan ini untuk mendapatkan berjuta-juta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah segala kesempatan, segala waktu yang kita punya kita manfaatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lupa kita panjatkan rasa terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah secara jelas menerangkan agama Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana wahyu-wahyu Allah yang berupa Al-Quran dijelaskan, dirincikan, dan ditafsirkan sehingga kita bisa melaksanakan agama ini dengan rinci, agama ini dengan benar, karena bimbingan serta pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, dalam khutbah Jumat ini saya akan memberikan satu clue, satu kata yang mudah-mudahan bisa diingat oleh kita semua. Apa kata-kata itu dalam bahasa Indonesia? Saya akan katakan dengan satu susunan kata: perjumpaan kita dengan Allah. Jemaah sekalian, ada saat-saat kita ini betapa merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita, ada di samping kita. Apalagi ada kadang-kadang dalam hidup ini betul-betul Allah itu menolong kita. Di satu saat saya pernah ditemui oleh sekian mahasiswa ke rumah. Mereka telepon saya bahwa ada sekitar 40 mahasiswa mau ke rumah. Dalam posisi itu, di akhir bulan itu saya dalam hati mendetikkan beberapa perkataan. Saya harus menyediakan apa buat mereka. Karena yang datang tidak hanya 1-2 orang, 40 orang. Ini adalah tamu dan kewajiban tuan rumah. Saya harus menyambutnya dengan sebisa yang saya punya, sebisa yang saya mampu. Dalam hati saya mengatakan, saya harus menyambut apa mereka 40 orang datang ke rumah. Dengan keyakinan, bismillah saya berangkat ke kampus. Kemudian di tengah-tengah perjalanan saya ditelepon oleh lembaga penelitian. Oke, tolong ke sini, ada sesuatu yang belum diselesaikan. Saya tanya, apa urusan apa ini? Penelitian kan sudah selesai, kenapa ada persoalan lain? Kesini saja, katanya. Sampai di lembaga penelitian, saya ditangani, Pak, tolong kesini, tolong tanda tangan. Tanda tangan apa? Ada peneliti lain yang melibatkan Bauku sebagai peneliti, dan ini honornya. Subhanallah, saya merasa barusan sekali, ya Allah. Saya berdoa, dari mana saya bisa menyambut 40 mahasiswa ini? Setelah itu datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Disitulah ya Allah, saya bilang, Engkau maha mendengar. Disitulah Allah, Engkau maha
mendengar doa hambanya. 300-400 ribu saya dapatkan waktu itu. Dan saya ingat inilah adalah honornya untuk mahasiswa yang mau datang ke rumah. Langsung saya kirimkan, langsung saya belikan apa-apa sehingga mahasiswa bisa selalu berkunjung ke rumah saya. Momen semacam itu, ya Allah, saya merasakan betapa Allah itu menghampiri kita di saat-saat kita susah. Jamaah sekalian, saya yakin, saya percaya bahwa momen semacam itu adalah momen yang indah, di mana kita sebagai seorang hamba berjumpa dengan Allah di saat itu, merasa bahwa Allah itu ada, merasa Allah itu dekat dengan kita. Karena setiap kali dengan kesibukan kita terasa itu Allah jauh. Kita di sawah, Allah itu jauh terasa. Di kantor sibuk macam-macam, tapi di saat-saat itu dan berkali-kali momen itu datang, kita rasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Itu yang saya gambarkan, yang saya gambarkan tadi dengan istilah perjumpaan hamba dengan Allah. Kita tidak mungkin berjumpa dengan Allah dengan mata kita, karena Allah adalah zat yang mulia yang tidak mungkin manusia bisa melihatnya. Dan Allah tidak mungkin turun ke dunia karena alamnya berbeda. Tetapi Allah mendekat dengan kita dengan cara-cara itu, dengan cara kadang-kadang musibah. Musibah bukan hanya sebagai ujian, tapi itulah kedekatan Allah untuk kita. Kadang-kadang dengan rezeki, kadang-kadang dengan apa, musibah atau rezeki, semuanya adalah sapaan Allah terhadap kita semua. Momen-momen semacam ini kita nantikan, Bapak Ibu sekalian. Satu saat di 2006, saya dalam posisi yang sangat susah sekali ketika melempar jamarat di tempat jamarat yang kita lempar kemarin itu. Ada satu momen yang mungkin bisa saya ceritakan sedikit. Saya hanya kurang satu batu saja di antara momen terakhir di Jumrah Aqabah itu. Apa yang terjadi? Dulu saya katakan ketika di Mina itu, ketika di Muzdalifah itu, saya sedikit agak meremehkan, dalam tanda kutip, meremehkan orang kok ngambil cari batu malam-malam, ngapain, nanti aja siang-siang. Itu dalam hati saya ngomel, karena ada sebagian dari orang yang cari batu malam-malam. Apa yang terjadi ketika saya mau melempar yang terakhir? Ternyata tidak ada batu. Waktu itu malam-malam saya melempar, tidak ada batu satupun di situ. Bingung. Lalu apa? Saya ingat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya dengan ingat itu terus, wallahu alam, qadarullah, Allah melihat satu titik, satu batu ada di pojok itu terlihat. Di situ baru saya nangis. Di situ pun saya merasa betapa Allah itu memperhatikan kita. Saya sempurnakan itu dengan satu batu yang saya temukan di situ setelah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya tidak akan bisa menceritakan betapa pengalaman-pengalaman semacam ini memperkuat hati kita, memperkuat iman kita akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada bersama kita. Tetapi momen-momen ini sangat penting. Jamaah sekalian, minta pada Allah supaya kita merasa dekat, supaya kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan setingkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah, orang yang sangat dekat Allah, yang pengorbanannya tidak bisa dihitung, yang istrinya sangat patuh dan taat pada Allah, yang anaknya juga sama patuh. Tapi apa ungkapan beliau di dalam surat Al-Baqarah 160? Nabi Ibrahim sedekat itu dengan Allah. Dia pernah mengatakan begini, digambarkan dalam surat Al-Baqarah 160. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam itu berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Coba ya Allah, hari ini coba lihatkan saya
lihatkan saya bagaimana engkau berkuasa. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau cara menghidupkan orang mati. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak dekat dengan Allah, ingin membuktikan Allah ada, itu pantas seperti yang saya ceritakan tadi. Ini Ibrahim alaihissalam yang sudah dekat dengan Allah, masih minta untuk memperlihatkan Allah kepada dirinya. Ya Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana cara supaya saya ini yakin bagaimana engkau hidupkan zat yang mati. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya pada Ibrahim, wa qala alam tu'min. Wahai Ibrahim, kamu ini apa enggak iman apa? Coba bahasa saya ini. Kamu ini selama ini apa enggak percaya sama aku, gitu dalam bahasa biasa. Ya. Nanti Bapak Ibu cek dalam surat Al-Baqarah 160. Awalam tu'min, kamu enggak percaya wahai Ibrahim. Selama ini sudah aku sibukkan, selama ini sudah aku lihatkan bagaimana kekuasaanku. Apa kamu belum beriman? Tapi apa kata Ibrahim? Qal bala walakinna liyatma'inna qalbi. Ya Allah, saya sudah iman, saya sudah beriman, tapi liyatma'inna qalbi, untuk bisa menenangkan hatiku ini. Ya, jadi Nabi Ibrahim saja perlu bukti secara empiris. Dia ingin melihat dengan matanya kekuasaan Allah itu. Maksud saya, perjumpaan dengan Allah tadi yang kita rasakan masing-masing, itulah kira-kira lihat ba'inna qalbi, untuk membuat kita semua menjadi tenang bahwa Allah itu ada, bahwa apapun janji Allah itu benar. Maka dalam surat ini dikatakan, qala Allah, kalau kamu Ibrahim belum percaya kepadaku, maka fakhad arba'atan minal tayr, kalau gitu kamu ambil itu 4 burung. Para mufassir tidak menyebutkan burung apa, tapi ambil itu 4 burung. Fasurhunna ilaika, kemudian burung itu kamu cacah-cacah, kamu sembelih, kamu potong-potong, pisahkan antara kaki dengan badannya, pisahkan badan dengan lehernya dan sebagainya. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an, kemudian jadikan potongan-potongan burung itu kamu sebar di gunung sebelah sana dan gunung sebelah sini. Maka Ibrahim alaihissalam melakukan itu. Potongan burung itu disebarkan di sebelah gunung sebelah sana dan sebelah sini. Maka kata Allah, summa da'uhunna, setelah itu kamu panggil itu burung-burung yang sudah pecah lehernya, sudah pecah dengan badannya, sudah pecah dengan kakinya, panggil mereka itu. Ya tiada kesayangan, pasti burung-burung itu akan datang kepadamu semua dengan utuh, hidup kembali dengan utuh kepadamu. Wa'lam Allah azizun hakim, dan sesungguhnya kamu harus tahu bahwa Allah itu azizun, maha agung, hakimun, maha hakim. Jemaah sekalian, apa yang bisa kita dapatkan dari Al-Baqarah 160 ini? Seiman-imannya orang selalu bertanya untuk mengukuhkan keimanannya. Bagaimana seseorang berhadapan dengan Allah, berjumpa dengan Allah, disapa oleh Allah. Apapun sapaan Allah kepada kita, baik itu adalah rezeki ataupun itu musibah, apapun, mudah-mudahan menjadikan kita lebih kuat, lebih tawakal, lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita sudah kerjakan, apa yang kita sudah lakukan dari mulai awal kita berniat umrah dan haji, Allah menerimanya, Allah menjadikan kita haji yang mabrur.
حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد بجلال الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا وإن هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وذنبنا ذنبا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله جثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله